Halo, nih bagi kemarin ada teman-teman nih yang minta bikinin tutorial tentang belajar PLC pakai Highwell, HMI Highwell atau Renata dengan servo SDV3 series koneksi sinyal pulse atau wire point to point PTO. Oke, kali ini saya akan coba jelaskan. Mudah-mudahan ini dijamin bisa. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita langkah lebih jauh tentang servo, kita awal harus mengenali identitas-identitas atau soket-soket yang ada di servo tersebut. Yang pertama nih, kabel USB sebelah mana, I/O terminal sebelah mana, encoder terminal sebelah mana, power input sama output terminal sebelah mana. Ini tentunya teman-teman udah pasti paham ya. Lanjut lagi. Oke. Nah, servo motor dan drive wiring diagram. Diagramnya sebenarnya udah lengkap di manual book. Kalian bisa baca dengan lengkap manual booknya. Dan manual booknya bisa didapatkan di website kami. Nanti akan saya share. Ini saya cantumkan bagian-bagian pokok dari item-item yang ada di manual book. Koneksinya seperti di gambar. MCB ini input, outputnya motor, ini diambil dari mana kabelnya, encoder yang mana, CN masuk ke mana, dan segala rupa. Ini penjelasan pin wiring diagram, ini juga ada di manual book. Ini untuk menjelaskan antara input sama output ke motor servo, sama fungsi dari DC bus, sama fungsi dari regeneratif resistor terminal. Ini sifatnya opsional karena menyesuaikan dari kebutuhan di lapangan. Misalkan bebannya berat tapi butuh stop dengan spontan, berarti wajib ditambah regeneratif resistor terminal ini. Tambahin resistor break yang ada di sini nih. Tadi. Nah, external retro generation resistor. Nah, itulah bahasanya ya. PE ada DC bus negatif terminal dan ini bisa dipelajari di manual booknya. Ini tentunya yang sudah advance yang udah paham. Nah, kita sekarang belajar basic. Di servo shaft kita ada dua varian. Satu varian yang pertama adalah single pass 220, yang kedua adalah 3 pass 380. Koneksinya seperti di gambar ini, ada dua, dan lebih lengkapnya ada di manual booknya. Tapi ini tak show secara simpelnya. Nah, ini bagian ini nih. Koneksi dengan I/O terminal dan kontrol antara PLC dengan servo. Di sini kita udah kemas lebih mudah ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja wiring ini dan udah pasti bisa jalan. Ini adalah koneksi NPN, yang ini adalah koneksi PNP. Apa perbedaan NPN sama PNP? Perbedaannya hanya ada di common, misalkan NPN, common servo, sama common PLC, itu harus dipelajari lebih detail. Karena ini ada perbedaan antara common PLC sama common servo. Nah, kalau NPN, common PLC-nya kita CO pakai negatif atau 0 volt DC. Ya, C0, C4 pakai negatif. Di servonya pakai positif. Ini kenapa berbeda? Karena ini hubungannya dengan sistem common. Kalau mudah-mudahan teman-teman yang ada basic elektrik udah paham ya. Tapi yang belum paham bisa detail, pelajari lebih lanjut. Perbedaannya hanya di common antara NPN sama PNP. PNP ini PNP ngambil dari sistem apa di PLC-nya. PNP di PLC-nya commonnya pakai positif karena PNP. Tapi di servonya pakai negatif. Oke, di gambarnya terlihat jelas, tinggal ikutin aja pasti jalan servo kalian. Skema sederhananya seperti ini antara koneksi antara servo dan PLC. Di sini saya menambahkan optional card atau optional terminal untuk memudahkan koneksi soket CN2 ini. Karena bawaan itu kita pakai model solder. Kalau solder itu pasti ada banyak kendala lah buat kita ya. Yang pertama solderan nggak rapi, yang kedua solderan bisa short, atau yang lain, atau soldernya nggak nempel itu. Kalau kita nggak bisa solder, nggak biasa nyolder, kok nyolder. Solderan pada nggak nempel gitu. Nah, kita ada opsional ini terminal board. Jadi dari servo pakai soket ke terminal, dari terminal ke PLC pakai wire. Tinggal di obeng ini pakai obeng ya. Oke, lanjut.
Ini adalah penjelasan tentang I/O terminal itu, dan nomor urutan pin-nya udah pasti sama. Urutan pin-nya udah pasti sama. Ini adalah alamat pin-nya E1, E2, E3 dan seterusnya. Ini bisa kalian pelajari lagi nanti di manual book-nya. Display status servo drive. Ini pengertian atau show informasi tentang display apa saja yang ada di ini nih, yang saya garis merah ini. Ada CN1. CN1 itu buat status servo sedang off atau on. Ini ada indikasinya, ada tiga lampu nih. Yang pertama untuk stereo speed consider ready to servo on. Yang kedua, misalkan dari CN1 pindah ke bawah, diklik mode, nanti akan saya videokan juga. Dan sampai AF01 ini dengan fungsi masing-masing fungsinya. Lanjut, ya, ini untuk displaynya. Nah, kita akan setting parameter nih. Sebenarnya kita untuk basic training servo ini dengan sinyal pulse itu sedikit mudah ya. Yang penting kita wajib membaca parameternya, wajib membaca manual book-nya. Nah, parameter yang akan kita setting apa aja nih? Yang pertama P101 ini yang saya garis hijau, garis hijau, garis hijau, garis hijau, garis hijau, ini yang kita setting. Yang lain opsional karena kita akan menggunakan secara basic. Oke. Ada control mode selection, implement absolute system selection, command pulse method setting. Nah, kita di sini akan menggunakan pulse, berarti kita harus nanti milih parameter yang pulse ya, rotation direction, dan nanti saya jelaskan. Kembali lagi ke parameter. Nah, parameter kita setting P103 kita pakai pulse. Nah, berarti nanti kita setting 0 nih, command pulse. P105 nomor command input per revolution. Nah, ini hubungannya sama pulse per revolusi. Kita harus pahami di servo itu antara revolusi sama rotation. Harus bisa membedakan itu. Nah, revolusi sama-sama putaran nih, nanti kita jelaskan di next waktu ya, karena ini penjelasannya akan sangat panjang. Numerator, denumerator, electric gear. Ini ibaratnya ini gearbox. Ini ibaratnya P106, P107 itu ibaratnya gearbox. Kita beli gearbox yang 1:30, atau 1:1000, atau 1:20, atau 1:10 ya. Nah, ini tapi electronic gear. Jadi rasionya bisa kita pakai sesuka hati kita, menyesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan di lapangan. Nah, kalau defaultnya ini 16:1. Nanti kita pakai default aja. Karena ini buat basic training. Lanjut. Nah, nih pengertian numerator dan numerator untuk penghitungannya. Nah, di sini nih, ini agak jelimet tapi sedikit mudah ya. Kalian nanti bisa baca. Untuk mendapatkan file ini bisa kontak kami, nanti kita kirim filenya. Konsep dasar electronic gear ini ada perhitungan pulse motor, numerator, demurator, dan segala rupa nih. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tujuan ini supaya satu pulse dari PLC itu gerakan yang kamu inginkan berapa mili sih gitu. Misalkan satu pulse pengennya kamu 0,1 mikron misalkan, atau 1000 pulse pengennya kamu 1 mili. Ini bisa dihitung dengan rasio ini. Yang pastinya akan saling berkaitan antara pitch dari mekaniknya, dari ball screw, misalkan pakai ball screw atau pakai gear, berarti kita harus ngitung rasio gear, terus dimensi gearnya, pitch gearnya berapa, seperti itu, dan banyak. Nah, di sini contohnya ball screw pitch 10 mm putaran, 10 mm per putaran, pitch 10, pitch itu pitch ball screw DR, kode DR. Nah, ini nih pitchnya antara lembah sama gunung ya, pitchnya ini nih. Jadi satu putaran ball screw itu berapa mili sih gerakannya gitu kan. Satu putaran ball screw 10 mili di sini. Nah, servo encoder 17 bit sama dengan 13 10 72 pulse. Nah, ini udah nilai baku. 17 bit itu adalah angkanya 13 10 72. Ini bukan dari rumusan tapi rumus baku, kalian tinggal cari aja di ChatGPT atau di Google, udah pasti nilai segini. Nah, PLC output ini kita setting 10.000 pulse, maunya itu 100 mili gerak. Berarti kita pengen 10.000 pulse 100 mm gerakannya majunya dengan memakai ball screw ini 10 mm ini.
Kita pengen 1000 puls, gerakannya 10 mm gerakannya, majunya 10 mili, berarti 10 cm. Nah, itu 10.000 puls. Bisa disetting sesuai itu. Dengan hitungan matematik, tapi ini harus jago matematik ya. Nah, ini contohnya ya. Tadi lanjut dari yang tadi ya. 10 revolution dan sekian. Bandingkan puls dengan PLC 10. Nah, ini rumusannya seperti ini. Ini sangat mudah sebenarnya kalau kita mau hitung. Ya. Nah, berarti yang di setting nanti dengan penjelasan ini kalian bisa baca sampai kalau pakai satuan milimeter per puls dengan numerator sekian, denominator sekian, contoh cepat 1 puls PLC sama dengan 0,55 meter, bal screw-nya 5 mm, encoder ini sorry ini saya malah pakai 5 mm nih. Nah, berarti settingan numerator dan denumeratornya adalah 655 360 per 200. Ketika kalian masukin di parameter yang ini P106 tadi berapa nilainya? 655 360 P107 nya diisi 200 ya. Diisi 200 berarti nanti ratio gearnya tadi berapa? Ininya 200, tadinya berapa? Yang atasnya P106-nya adalah 655 360. Ya, masukin ke sini. Masukin ke P106. Pasti hasilnya akan sesuai dengan keinginan yang akan kita bangun. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tahapan mekanik ini sebenarnya banyak sekali teman-teman yang bertanya ya ke kita. Nah, kesalahan paling sering kita itu sebagai engineer kadang lupa resolusi encoder servo kita lupa pakai itu. Kita kadang asal beli servo ini berapa bit sih, 21 bit, 22 bit atau 17 bit, itu harusnya kita perhatikan. Nah, yang kedua salah pakai pitch screw. Ya, dalam perencanaan mekanik itu teman-teman wajib menghitung dari sisi mekanik dulu nih. Atau misalkan udah kebeli servonya dulu, servonya udah beli nih Pak, berarti pitch screw-nya tinggal kalkulasi mau pakai yang berapa. Kalau bisa perencanaan itu yang matang, jadi nanti ketika project tidak ada kesalahan-kesalahan dalam pembangunan perencanaan itu. Gear mekanik belum dihitung, ini juga teman-teman, saya juga kadang seperti itu, salah arah motor kebalik atau ubah sein, ini sih tidak begitu mempengaruhi ya, karena ini hanya sebatas forward reverse. Lanjut, oke. Tadi dari parameter P01 sampai 01 P107 itu penjelasannya ada di sini, saya jelaskan juga. P101 misalkan kita klik nanti ada videonya, kita bikinin videonya, kita pilih mana nih ya. Ada 6 pilihan. Oke, lanjut. Nah, ini saya rangkum di sini. P102 setting rank increment system. Saya di sini pakai increment, nanti absolute sama increment itu bedanya apa? Kalau absolute itu absolute, kalau increment ya increment. Gitu kan. Nah, tapi di sini increment itu increment dia akan nambah terus sampai tak terhingga. Tapi kalau absolute misalkan kita setting ke kanan 1000, ke kiri 1000, dia cuma bergerak 1000 kanan, 1000 kiri. Jadi absolute ya. Oke. P104 setting rank cewek dan cewek ini nggak begitu vital, saya pakai default. P103 ini karena saya pakai pulse, saya pilih yang 00 different common pulse symbol. Training kita sekarang pakai pulse. Bedanya apa sama ini nih? Forward reverse pulse sebenarnya sama aja sih ya. Tapi saya di sini pakai 00. P105 tadi pulse per revolution kita setting. Saya pakai default karena nggak ada kepentingan ke mekanik. P106, P107 juga saya pakai default karena saya di sini hanya basic training, tidak ada kepentingan ke mekanik. Ya, nanti kalian bisa belajar sendiri mengembangkan dari ini. 108 saya setting default 2048, P111 saya setting default juga. Oke, lanjut kita ke videonya. Nah, ini cara setting parameternya gimana sih? Bisa via keypad, bisa via software. Nah, di sini saya pakai keypad nih. Oke. Tahapan setting parameter servo di sini saya pakai setting via keypad. Kita jangan lupa setiap kita untuk servo panduan kita adalah manual book. Nah, manual book kita di sini karena saya juga sedang baca juga di laptop ya. Ini PN1
PN1 itu parameter 1, parameter 2, dan parameter berikutnya. Nah, parameter berapa aja yang kita setting? P101 settingannya adalah saya pakai 0 adalah position. Kita klik lagi, naikin ke parameter 2. Parameter 2 saya juga pakai increment. Ini 0 artinya increment ada di manual book. 3 saya pakai 1 itulah different command pulse ya, saya pakai sinyal pulse. Oke. Parameter 4 saya pakai parameter 4 itu rotation direction cewek atau cewek. Ini bebas, misalkan kalian mau pertama running langsung cewek atau cewek, tinggal pilih 0 atau 1 itu untuk balik putaran. Saya pakai 0 cewek. Parameter 5 itu adalah number common pulse per revolution. Nah, ini saya di sini pakai 2500 pakai default. Ini numerator itu hubungannya sama rasio mekanik, saya pakai default 16 ya, karena belum ada pemakaian rasio mekanik khusus. Misalkan kalian pengen terhadap ball screw atau terhadap gear, tinggal dihitung secara rumusan mekanik. Itu tadi udah saya buatkan panduannya, sangat mudah untuk diukur pitchnya. Ini di numerator juga sama. Saya di sini pakai pakai defaultnya adalah 1. Jadi rasio yang sekarang saya pakai adalah 16:1 untuk motor servo ini. Tadi kan P06 16, P07 adalah di numerator itu 1. Itu untuk nanti untuk supaya nanti misalkan kalian setting 10.000, untuk 10.000 adalah 100 mili misalkan, seperti itu kayak tadi saya sebutkan. Nah, itu aja parameter-parameter yang perlu basic di setting, gak ada yang lain. Yang lain pakai default. Nah, di P11 ini juga pakai default aja karena belum ada penggunaan khusus ya, hanya untuk basic setting. Nah, itu kita kembalikan ke CN1 atau DP1. P1 itu untuk monitoring ini nih. Nah, tuh kalau diputar dia posisinya ngebaca berapa pulse. Nah, oke, itu aja. Jangan lupa kalau kita servo pasti harus panduan dengan manual book.